pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua hari ini. Kami dapat kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan 3 di antaranya. Buronan bentrokan maut di diskotik Double O Sorong ditangkap polisi. Ribuan pelajar dan warga di Mimika ikut karnaval memeriahkan HUT kemerdekaan. ...393 jemaah haji asal Papua kembali ke tanah air. Polisi menangkap otak pelaku bentrokan di diskotik Double O Kota Sorong pada Januari 2022. Selama 8 bulan, Polda Papua Barat memburu Noval Bugis alias Toto. Noval ditangkap di Kampung Lama, Kabupaten Teluk Bintuni, Sabtu lalu. Toto langsung diberangkatkan ke Kota Sorong dengan menggunakan pesawat komersil Senin kemarin. Kasat Reskrim Polres Kota Sorong Ibtu Ahmad El Syarif Martadinata mengatakan, dari keterangan saksi, Toto merupakan aktor intelektual dalam bentrokan berdarah di diskotik Double O. Ia terancam hukuman penjara 20 hingga hukuman mati. Ketahui yang terjadi Januari kemarin. Untuk tersangka saat ini telah diperiksa penyidikan. Kemudian untuk peran yang tersangka sendiri kemudian? Untuk perannya sementara masih didalami. Tapi menurut keterangan beberapa saksi yang sudah kita periksa, untuk perannya dia sebagai aktor intelektual. Aktor itu. Untuk ancaman hukuman sendiri kan? Untuk ancaman hukumannya maksimal seumur hidup, paling lama 20 tahun. DPO-nya berapa lama, Bu? DPO-nya kurang lebih dari bulan Januari sekitar hampir 6 bulan. Sama pelariannya di Bintuni berapa lama nih? Untuk pelarian di Bintuninya kita masih dalam dari kapan ini. Keberadaan yang bersangkutan selama ini informasinya di mana, Dan? Informasinya dia sering berpindah-pindah tempat. Terakhir dia tinggal bersama saudaranya di saudara atau keluarganya di Bintuni, tepatnya di Kampung Lama. Baik. Sebelum melarikan ke Kabupaten Teluk Bintuni sejak Mei 2022, ia sempat hidup berpindah-pindah di Kota Sorong untuk menghindari kejaran polisi. Bentrokan di diskotik Double O Kota Sorong terjadi pada 25 Januari 2022 lalu. Peristiwa ini menyebabkan 18 orang meninggal dunia, 17 korban tewas terjebak dalam gedung diskotik yang dibakar massa, dan seorang lagi meninggal terkena bacokan senjata tajam. Dalam kasus tersebut, polisi telah menetapkan 18 orang tersangka. 3 orang diantaranya tersangka pembacokan dan 15 orang lainnya merupakan pelaku bentrokan dan pembakaran. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Topan melaporkan. Harga bahan pangan di Pasar Wamanggu Merauke saat ini sudah mulai turun. Penurunan yang paling mencolok terlihat pada cabai ukuran kecil. Harga cabai ini sempat naik hingga Rp80.000 per kilogram. Namun dari pantauan Senin kemarin, harga cabai turun drastis menjadi Rp50.000 per kilogram. Begitu juga dengan cabai keriting yang sebelumnya Rp60.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp30.000 per kilogram. Sementara harga cabai besar turun setengahnya dari Rp60.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Begitu juga dengan harga tomat yang kini menjadi Rp20.000 per kilogram dan bawang merah yang kini di kisaran Rp65.000 per kilogram. Nah, sekarang untuk harga cabai ini yang kecil berapa, Ibu? 50. Sekarangnya berapa? Tadinya berapa, Ibu? Kemarin 80. 80. Ya sekarang 50. Nah, sekarang yang turun apa lagi, Bu? Semua turun. Cabai keritingnya berapa? Keriting 30. Tadinya berapa itu, Bu? Kemarin 60. Nah, kalau cabai besarnya? 30. Cabai besar juga? Sama ya. Kalau tomat, Bu? Tomat 30. Tadinya berapa itu? Kemarin 35. 35. Ibu, ini kenapa bisa turun begini, Bu? Gak tahu, Bang. Oh, banjir ya? Ya. Tapi untuk pembeli ramai, Bu, tetap ramai pembelinya. Sepi ya? Kira-kira akan turun lagi, Bu, ini harganya nih? Paling enggak itu stabil itu, Bang. Stabil ya? Pedagang di Pasar Wamanggu memperkirakan harga-harga bahan pangan masih akan terus turun seiring jumlah pembeli yang berkurang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.
Sekelompok orang kembali mendatangi kantor Dispora Merauke. Mereka menuntut ganti rugi tanah seluas 14.000 meter persegi milik mereka yang saat ini sudah berdiri Gedung Olahraga Merauke. Mereka meminta pemerintah menepati janji untuk membayar ganti rugi yang selama ini terkatung-katung. Keluarga pemilik tanah, Natalis Yogi, bersama pengacara diterima langsung Bupati Merauke, Romanus Baraka, di kantor Dispora Merauke. Natalis mengatakan dari hasil pertemuan dengan Bupati, Pemda berjanji akan membayar ganti rugi tanah. Bupati, Kapolres dan Dandim, kita di sini mediasi dari pihak keluarga kepada Pak Bupati. Jadi Pak Bupati sudah tegas. Artinya untuk proses yang lain tidak hanya ini mungkin ganti rugi. Jadi mungkin kita kembali bicara nominal saja. Jadi Pak Bupati sendiri sudah kasih tahu bahwa habis 17-an, kita kembali lagi ketemu Pak Bupati. Jadi mungkin kita kembali pihak keluarga. Kita kembali ke Dispora ruangan rapatnya lagi. Berapa besarnya itu ganti ruginya? Jadi nanti mungkin kita belum ambil keputusan besarnya seperti apa. Nanti kami dari pihak keluarga kembali runding, baru kita kembalikan ke Kepala Dinas Dispora untuk kasih tahu lagi lebih lanjut ke Pak Bupati. Tapi tuntutannya berapa? Tadi besarannya kami minta 35 miliar. 35 miliar. Hanya Untuk tanah, untuk luas tanah berapa? Luas tanah ini 14.000 sekian. Berapa? 15.000 ya. 15.000 ya. Ya, 15.500. Jadi dengan jumlah bangunan dan ya pokoknya itu yang sudah dikalkulasi dari Pak kuasa hukum juga Pak Kaitanus. Abang itu sudah urus berapa lama itu untuk? Dari 2016 ya, sampai sekarang ini ya. Sama sekali belum terima ganti rugi. Belum sama sekarang ya. Sama sekali belum ada ganti rugi. Keluarga belum pernah menerima spesial pun dari pemerintah. Belum pernah sama sekali. Sejak tahun 2016, Natalis dan keluarga menggugat Pemkab Merauke atas lahan seluas 14.000 meter persegi yang kini di atasnya berdiri kantor Dispora, KONI, dan 2 gedung olahraga. Natalis menuntut pemerintah membayar ganti rugi sebesar 35 miliar rupiah, namun selama 6 tahun ganti rugi tersebut belum terlaksana. Sebagai pemilik hak ulayat, Natalis dan keluarga mengancam akan menyegel kantor dan gedung olahraga bila Pemkab Merauke tidak menepati janji. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Sejumlah sekolah dan masyarakat Timika mengikuti karnaval dalam rangka menyongsong HUT RI yang digelar Pemda Mimika. Karnaval diikuti ribuan pelajar dari tingkat TK hingga SMA dan juga warga masyarakat dari berbagai paguyuban di Timika. Kendati hujan, karnaval tetap berlangsung meriah. Peserta berjalan mengenakan beragam pakaian adat dengan penampilan drum band serta pasukan bendera merah putih. Pemda Mimika akan menilai para peserta karnaval mulai dari kerapian menggunakan pakaian adat, jumlah peserta, serta beberapa kriteria lain. Itu aja. Dari di Kabupaten Mimika, Pak. Ya. Jadi ada banyak kegiatan, ada beberapa kegiatan. Hari ini karnaval. Baik. Permisi Bapak Ibu, mohon perhatian kalau ada ditemukan anak yang terlepas dari orang tua atau bu guru. Tanggal 17 upacara. Dan sorenya artis. Bersama. Ada hiburan Pak ya? Iya. Oh, di sini. Iya. Karnaval digelar setiap tahun dan kali ini berlangsung lebih meriah dibanding tahun sebelumnya karena diikuti ribuan peserta. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah menyambut baik wisata kuliner yang digelar Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Barat di Sanggeng, Manokwari. Kegiatan ini disambangi penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau dan Bupati Manokwari Hermus Indau yang sempat mencicipi hasil produk olahan UMKM di salah satu stand. Gubernur meminta wisata kuliner ini digelar setiap hari besar sebagai ajang promosi yang efektif, serta meningkatkan potensi makanan lokal yang selama 2 tahun mati suri terimbas pandemi.
Nanti kita akan coba evaluasi terus dengan Pak Bupati, teman-teman dari juga Pak Kepala Dinas Koperasi dan UKM, juga dari DPR akan mendukung untuk bagaimana kita melihat potensi-potensi masakan yang berangkat dari budaya dan kebiasaan masyarakat di tanah Papua ini, Papua Barat. Saya pikir ini sangat menarik, termasuk juga nanti dikombinasikan dengan saudara dari Nusantara. Ya. Hari ini 100 pelaku UMKM. 100 UMKM, jadi dari Bapak Kepala Dinas, karena ini hari ulang tahun UMKM juga yang ke-6, jadi ada bantuan dari dinas berupa 100 tenda ukuran 2 meter ya, 2x2 meter ya, 2x2 meter yang nanti peruntukannya untuk langsung ditempatkan oleh mama-mama yang saat ini diundang dan bersedia untuk tampil di acara ini. Memang banyak sebenarnya, hanya saja ya kita batasi 100. Jadi minta maaf untuk mama-mama yang lain, nanti waktu yang depan kita coba akomodir semuanya. Bantuan modal usaha dari gubernur disambut baik UMKM karena dengan tambahan modal mereka bisa mengembangkan usaha agar lebih maju. Mereka juga berharap wisata kuliner digelar rutin dan tidak harus dilaksanakan pada hari besar atau menunggu momen tertentu. Ada punya usaha sendiri. Artinya mungkin Mama minta untuk modal usaha seperti itu. Siap. Kami minta buat pejabat lihat kami di Sanggeng, karena kami atas nama komunitas Jilter punya usaha. Menurut usaha ini sejak kapan Mama? Kalau Mama ini sudah lama jualan. Hanya pas ada kegiatan ini, kami daftar dari Sanggeng pakai nama komunitas karena memang kami komunitas Jilter. Mama selain ini apa Mama jualnya? Mama biasa jualan pinang, ada nasi kuning. Memang ada talenta, tapi karena tidak ada yang melibatkan kita mama-mama Papua, kami tidak bisa bangkit dari semangat kita. Tapi setelah adanya kegiatan ini kami semangat. Apa mau menjadi harapan kepada pemerintah, Ma? Ya. Kami punya harapan kepada pemerintah supaya pemerintah tetap memperhatikan kami punya kegiatan ini ke depan. Ketua Koperasi Tambrau Maju Bersinar Yohanes Ajoy juga meminta Pemprov Papua Barat agar mengelola potensi sumber daya alam sehingga merangsang pertumbuhan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Berharap potensi kami yang ada di Tambrau dengan potensi alamnya, kemudian sumber daya alamnya yang besar dan juga hasil pertanian, perkebunan, dan juga laut di bagian pantai itu bisa didorong maksimal oleh pemerintah, dan pemerintah bisa turun langsung ke kampung-kampung untuk melihat potensi-potensi itu, mendata dan kemudian menyusun program yang menyentuh dan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi. Wisata kuliner Nusantara ini digelar dalam rangka HUT Kemerdekaan RI serta untuk membangkitkan ekonomi UMKM yang terpuruk selama 2 tahun belakangan akibat pandemi. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Untuk memeriahkan HUT RI, warga Kampung Sidomulyo, Kuprik, Merauke menggelar lomba goyang caca. Uniknya, lomba ini hanya diikuti para ibu rumah tangga yang bergoyang caca dengan menggunakan baju daster, bukan kostum yang sering digunakan dalam setiap goyang. Lomba dilangsungkan di halaman Balai Kampung Sidomulyo dan mendapat sambutan meriah warga setempat yang menyaksikan acara ini hingga pukul 11 malam. Panitia menetapkan kriteria bagi pemenang antara lain kekompakan goyang, keserasian kaki dengan lagu yang mengiringinya. Peringatan HUT Kemerdekaan RI dilangsungkan meriah di kampung-kampung agar lebih merakyat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. ...393 jemaah haji Provinsi Papua yang tergabung dalam kloter 15 Ujung Pandang Ahad kemarin tiba di Bandara Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Saat tiba, seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Asisten 2 Setda Provinsi Papua Muhammad Musaad menyambut kedatangan ratusan jemaah tersebut dengan pembagian paspor, penyerahan koper, dan air zam-zam kepada para jemaah serta kitab suci Al-Quran. Kepala Bidang Haji dan Bimas Islam Musa Narwawan
berharap seluruh jemaah menjadi haji yang mabrur dan menjadi contoh umat Islam yang baik di daerah asalnya. Sementara proses antigen ini saya pikir ini hal yang terbaik untuk mengatasi hal-hal yang tidak kita inginkan, dan jemaah itu tetap menjadi sehat untuk kembali bertemu dengan keluarga. Dan proses ini di embarkasi Makassar ini sangat luar biasa, antusias kerjasama kita dengan petugas embarkasi dan teman-teman dari pihak kesehatan maupun pihak keamanan cukup memuaskan kita di embarkasi di saat sekarang ini. Bagaimana rencana Bapak ini setelah jamaah ibadah sampai haji, bagaimana mobilitas jamaah sampai di daerah? Ya, jemaah khusus untuk Papua Kelompok 16 ini setelah tiba di embarkasi Makassar hari ini untuk Kelompok 15, dan setelah ini nanti ada yang langsung diberangkatkan ke tempatnya semula, tapi juga ada yang akan transit di Makassar sendiri. Ketika Bapak dan Ibu telah kembali ke tanah air, suka atau tidak suka, iya atau tidak, Bapak dan Ibu adalah merupakan anggota Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Karena itu, pada kesempatan yang sangat baik juga wakil Ketua Umum menyampaikan kepada Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, karena yang punya jamaah itu adalah kabupaten kota. Di PHRI provinsi itu tidak punya jamaah. Yang punya jamaah itu adalah kabupaten kota. Jemaah haji Provinsi Papua yang berjumlah 393 orang tersebut berasal dari kota Jayapura sebanyak 128 orang, Kabupaten Jayapura 25 orang, Mimika 50 orang, Nabire 56 orang, Jayawijaya 10 orang, Paniai 3 orang, Kerom 5 orang, Asmat 10 orang, Biak 1 orang, dan Kibu 1 orang. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Pernikahan di usia muda saat ini sering terjadi di Merauke. Hal ini terlihat catatan Kantor Urusan Agama Merauke yang sering menikahkan pasangan muda antara usia 19 hingga 21 tahun. Menurut Kepala KUA Merauke Rainuddin Divinubun, sejak Januari hingga Juli 2022, KUA Merauke telah menikahkan 90 pasangan usia muda. Menurut dia, pernikahan tersebut sah karena sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebenarnya bukan di bawah umur lagi ini sudah sesuai dengan undang-undang, itu sudah masuk, tapi ada juga di bawah 22 tahun sampai 19 tahun. Itu bulan Januari itu ada 4 orang, bulan Februari ada 11 orang, bulan Maret 7 orang, bulan April 3 orang, bulan Juni, Maret, April, Mei itu 21, dan bulan Juni 5 orang. Yang paling banyak setelah bulan Juli ada 39 orang. Total bersemuanya berapa? Total yang antara umur 21 sampai 19 tahun itu total untuk KUA Merauke dari bulan Januari sampai Juli itu ada 90 orang. Itu sedangkan yang tadi yang Januari sampai bulan Juli untuk KUA Merauke yang kurang dari 19 tahun yang kita buatkan penolakan melalui sidang. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 mensyaratkan batas usia minimal 19 tahun untuk menikah. Kendati demikian, pernikahan di usia muda tidak selamanya menguntungkan karena pasangan muda bisa terlilit masalah ekonomi di belakangan hari akibat belum siap secara mental maupun kemampuan mencari nafkah. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mencatat, setiap tahun pernikahan di usia muda di Merauke terus meningkat. Tahun lalu tercatat 200 pasangan menikah di usia muda. Penyebabnya antara lain keluarga ingin lepas dari tanggung jawab ekonomi hingga pasangan hamil di luar nikah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Polisi akan meningkatkan patroli di wilayah Merauke dalam rangka pengamanan HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus nanti. Polisi menjamin perayaan akan berlangsung aman dan warga bisa beraktivitas seperti biasa. Namun polisi meminta warga tidak terpengaruh isu provokatif
yang dilakukan kelompok tertentu untuk menciptakan kerusuhan dan perpecahan di masyarakat. Memasuki 17 Agustus ini juga ya sudah saya perintahkan tadi Kasat Samapta, ulangi Kabakop ya, coba dikoordinir semua jajaran Polsek dan satuan-satuan fungsi yang tampil langsung di masyarakat. Kapolsek, Kasat Samapta, kemudian operasional ya, satuan-satuan operasional semuanya khususnya Bimas ya, ini bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat dan membuat situasi dan kondisi di wilayah Papua Selatan ini nyaman dalam memasuki 17 Agustus nantinya ya. Jadi kesiapan Polri itu pasti ada. Ya pasti ada. Ya namanya kegiatan kemerdekaan kayak begini pasti masyarakat euforianya pasti ada ya. Itu kita wajib amankan bersama jajaran TNI. Pengamanan HUT Kemerdekaan RI akan dilakukan secara ketat sejak 16 Agustus dan berlangsungnya detik-detik proklamasi pada 17 Agustus. Polisi dan TNI mewaspadai sejumlah wilayah rawan yang berpotensi dikacaukan kelompok kriminal bersenjata saat pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.